Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Nursyaharani. Saya mahasiswa angkatan 2024 jurusan Pendidikan Bahasa Jepang di UPI. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman saya kepada minasan semua tentang gimana nih saya mengikuti perlombaan lomba pidato bahasa Jepang. Mulai dari proses mengikuti pembuatan naskah hingga akhirnya saya dapat meraih juara dalam perlombaan tersebut. Beberapa waktu lalu, saya mengikuti lomba pidato bahasa Jepang yang diadakan oleh Hamamatsu Cultural Festival. Alhamdulillah, saya berhasil meraih juara pertama dan hadiahnya tuh tahun depan saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke Jepang selama 1 minggu. Tema lomba kali ini adalah Ikigai. Jujur ya, waktu menyusun naskah pidato tuh itu bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Saya harus benar-benar memikirkan tentang tema ini. Apa sih Ikigai itu? Terus harus menyusun kerangka teks, memilih kosakata yang tepat, hingga akhirnya terbentuklah sebuah naskah teks pidato yang utuh. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu nih apa sih Ikigai itu? Ikigai itu adalah konsep dari Jepang, sebuah konsep dari Jepang yang menjelaskan tentang hal apa sih yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang konsep ini tuh saya mencari informasi dari berbagai sumber, mulai dari internet, ke sensei saya, Dewi Sensei, dan juga bahkan bertanya langsung kepada teman saya orang Jepang tentang apa sih itu Ikigai? Karena apa? Karena konsep Ikigai ini tuh adalah konsep dari Jepang yang di Indonesia itu nggak ada. Jadi sebelum membuat teks itu, teks pidato, saya harus benar-benar memahami apa tema yang akan saya bawakan dengan baik. Nah, setelah mulai paham tuh apa nih Ikigai, nah baru saya bisa mulai menyusun. Pertama-tama tuh saya merenung. Apa aja sih yang ingin saya sampaikan tentang Ikigai ini? Pengalaman apa sih yang pernah saya alami? Apa sih Ikigai saya ini? Gitu. Dalam menyusun teks pidato itu juga bukan hal yang mudah. Saya benar-benar banyak terbantu kepada Dewi Sensei. Terima kasih banyak Dewi Sensei karena sudah membantu agar teks pidato saya tuh terdengar lebih natural, bahasa Jepangnya lebih meyakinkan dan benar-benar bisa mengekspresikan apa yang saya rasakan dan ingin saya sampaikan. Proses ini tuh membuat saya belajar banyak, bukan hanya tentang bahasa Jepang, tapi juga tentang bagaimana caranya menyampaikan gagasan atau ide dengan jelas dan percaya diri. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan pidato saya yang saya bawa di perlombaan kemarin itu yang berjudul Ikigai o Mitsuketa Hi. Minasan, konnichiwa. Adinda Nursyaharani to moushimasu. 突然ですが、皆さんに質問があります。もし明日自分がこの世界からいなくなるとしたら、今日何をしていたいですか？その答えの中にきっと生きがいがあるはずです。今日は私の心を変えた生きがいについてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんは何のために生きていますか？誰かにそう聞かれたらすぐに答えるのは難しいかもしれません。実は私も昔はよくわかりませんでした。でも今少しずつ自分の進む道が見えてきたような気がしています。高校時代、日本語の勉強を始めました。日本語クラブにも入り、後輩に日本語を教える機会がありました。その時、私の中で何かが動きました。彼らが分かったと笑った時、心が温かくなって、私は今、誰かの役に立てていると感じたのです。でも、当時の私は将来に不安を感じていました。私は何ができるのか、この道でいいのかと悩んでいた時期もあります。そんな中、後輩からのありがとうの一言で涙が出そうになりました。その瞬間、私は思いました。
これが私の生きる意味かもしれない、と。生きがいという言葉に出会ったのは、その少し後のことです。調べてみると、好きなこと、得意なこと、人に必要とされること、お金になること、この4つが重ねる場所が生きがいだと紹介されていました。でも、その説明を読んで少し違和感を感じていました。お金にならなければ生きがいじゃないの？と。私はもっと知りたくなって SNS の日本人の友達に尋ねてみました。皆さんにとって生きがいって何ですか？返ってきた答えはとってもシンプルで優しいものでした。朝音楽を聴くこと、誰かの笑顔を見ること、自分のためじゃなくて誰かのために行動すること。それらの言葉は私の心に静かに響きました。沖縄の鳥獣の人々にも共通することがあります。それは好きなことを毎日続けていること。庭に水をやったり、近所の人とおしゃべりをしたり、孫の世話をしたり。一見小さなことに見えるかもしれませんが、それがその人の一日を頑張る理由になっているのです。私は気づきました。生きがいは特別な才能や大きな夢じゃなくてもいい。今日も頑張りたいと思えること。それだけで生きる力になるのだと思います。そして私にとっての生きがいは日本語を学び続けること。そしてそれを人に伝えることです。私は教えることで誰かが笑顔になる瞬間が好きです。言葉が人と人をつながる力になると信じています。生きがいはどこか遠くにある宝物ではありません。もしかしたら今日皆さんが話した言葉の中に、今朝見た空の色の中にすでにあるのかもしれません。最後に私の好きな言葉を紹介させてください。この人生で幸福になるために必要な3つのこと。何かをすること、何かを愛すること、何かを望むこと。学者であり作家でもあるイギリス人のジョセフ・アディソンの言葉です。私は自分の生きがいを見つけました。それは毎日の中で誰かの心に小さな明かりを灯すこと。皆さんの生きがいはどこにありますか？ご清聴ありがとうございました。Gimana nih teman-teman pidato yang sudah saya bawakan tadi? Untuk teman-teman yang ingin ikut lomba pidato juga, jangan khawatir, jangan takut mencoba teman-teman. Menurut saya tuh ada 3 kunci utama yang menentukan pidato tuh bagus atau enggak gitu. Pertama-tama, pahami tema dengan baik dan kaitkan dengan pengalaman pribadi kalian. Kayak contohnya tuh tadi saya mengaitkan dengan pengalaman saya yang pernah mengajar di ekstrakurikuler bahasa Jepang. Nah, dengan memahami tema dengan baik, kita jadi lebih mudah untuk masuk ke dalam pidato yang kita buat. Yang kedua, latih pengucapan dan intonasi. Dalam pidato tuh jangan terlalu terburu-buru. Ada bagian yang perlu diberi penekanan dan ada juga yang tidak. Supaya apa? Supaya pesan kita tuh bisa benar-benar tersampaikan kepada audiens. Dan yang ketiga, percaya diri saat tampil. Jangan ragu untuk melakukan eye contact dengan juri dan penonton semuanya. Intinya, kalau kita menyiapkan semuanya dengan bersungguh-sungguh, hasilnya juga akan mengikuti. Bicara di depan umum itu tidak mudah, tapi buat enjoy aja teman-teman. Yang penting bukan hanya apa yang ingin kita sampaikan, tapi apakah pesan itu tersampaikan kepada pendengar. Oke,
Semangat ya teman-teman. Yuk, jangan ragu ikut lomba pidato. Semoga kalian juga bisa meraih kemenangan di lomba pidato berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.